Dia bilang gini, kamu gak ikut bapak karena kamu gak percaya sama bapak, atau kamu tahu kalau saya ini bukan bapak kamu. Dan seketika itu juga muka bapaknya berubah jadi pocong, kemudian berwarna hitam, kain kafannya juga udah beladus, dan mulutnya rusak, bola matanya merah. Dan si Rizky di situ langsung ketakutan, tapi dia nggak bisa gerak. Ya, dia cuma geraknya dikit-dikit aja, dan tiba-tiba pocongnya dia ngelayang ke arah Rizky. Kalau misalnya kalian tahu perkataannya ya, pernah ngelihat pocong. Aku nggak pernah soalnya. Pocong itu bukan loncat-loncat. Pocong itu, jin yang berbentuk pocong itu dia memang melayang. Nah, si pocong itu dia melayang ke arah si Rizky. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, senang deh ketemu sama kalian lagi. Makasih ya yang udah pada datang ke channel YouTube-nya aku untuk ngedengerin cerita-cerita seru. Dan untuk yang sekarang kita cerita horor ya. Kalau kemarin-kemarin nih udah nyeritain tentang sejarah Inggris, udah kayak gitu kemarin nih, baru kemarin banget itu aku ceritain tentang Nyi Roro Kidul. Kalau sekarang kita akan nyeritain cerita horor lagi dari daerah lokal, dan ini tentang pendakian gunung ya. Siapa di sini yang udah ngedengar tentang mitos kembang laruk? Ya. Tapi sebelum kita cerita, aku mau ngingetin buat kalian semuanya yang belum subscribe channel YouTube-nya aku, please klik ya di sini karena itu gratis, biar bisa mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Dan aku tuh nguploadnya insya Allah seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat. Oke? Subscribe, oke? Nah, sekarang kita mulai akan bercerita tentang kembang laruk. Kembang laruk itu adalah mitos tentang pendakian gunung yang berujung dengan sesuatu yang menyeramkan. Jadi dia nggak akan pernah bisa balik lagi ya. Disebut mati enggak, disebut hidup juga enggak. Jadi dia kayak film Insidious ya, tertinggal di dunia setan ya, dan dia nggak bisa balik gitu ya. Hidup enggak, karena kalau jasadnya mati tapi dibilang mati juga enggak gitu. Nah, sekarang kita akan bercerita, ini diangkat dari kisah nyata. Kalau misalnya kalian suka nge-follow Twitter dari Simple Man, ini dia yang pertama kali menceritakan. Nah, tokoh utamanya namanya Rizky Anggoro Prasetyo, dan dia lahir di tahun 1993 di keluarga yang sangat memegang pemahaman kejawen yang sangat kental. Nah, ibunya Rizky ini meninggal ketika melahirkan Rizky, sehingga dia besar bersama ayahnya ya. Dan sejak kecil bapaknya itu selalu mengenalkan Rizky dengan cerita budaya Jawa lama seperti wayang, ludruk, ataupun tari-tarian. Dan bahkan di rumah mereka pun sering ditemukan barang-barang antik yang merupakan peninggalan dari leluhur mereka. Ada keris ya, yang kayak gitu-gitulah ya, dan itu masih tersimpan dan terjaga dengan baik. Nah, pada usia Rizky yang ke-16 tahun, dia mendapatkan kabar bahwa bapaknya meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya, sebuah pabrik kimia. Bahkan seluruh bagian tubuhnya itu sampai nggak bisa dikenali lagi. Meninggallah bapaknya. Nah, kehilangan orang terpenting itu pastinya ya membuat Rizky sangat terpukul. Udah mah dia nggak pernah ketemu ibunya sejak lahir, sekarang ditinggalin juga sama ayahnya di usia yang masih muda. Oke, akhirnya setelah bapaknya meninggal, Rizky itu tinggal bersama mbahnya. Dan suatu hari setelah melewati 100 hari bapaknya meninggal, Rizky ini pamit sama mbahnya, dia pengen tidur lebih awal karena dia ngantuk banget tuh. Nah, cuman masalahnya waktu itu tuh lagi menunjukkan sore menjelang maghrib, dan orang kan sering denger ya, kita tuh nggak boleh tidur pada saat mau maghrib tiba. Nah, banyak kemudian berpesan gini, "Du, sebentar lagi azan maghrib loh," katanya. "Kamu tunggu bentar aja, jangan Du tidur ya. Setelah isya kamu bisa istirahat." Nah, Rizky iya mbah, dia ngeiyain aja. Dia ngangguk tapi dia tetap masuk ke kamarnya. Nah, awalnya si Rizky ini dia cuman duduk-duduk aja di ujung ranjang. Tapi karena Rizky memang lagi lelah, gak sadar ternyata dia ketiduran juga. Nah, lama-kelamaan dia mulai lep tidur aja ya. Nah, gak lama setelah Rizky tertidur, azan maghrib kedengeran tuh. Akhirnya si Rizky yang tadinya tidur, kebangun dia. Nah, dia membuka matanya karena dia ngedengar seseorang yang ngetuk pintunya keras. Nah, terdengar, tapi ketukan itu terdengar gak asing karena dia ada suara yang memanggil, "Rizky, Rizky," dan dia sadar kalau itu adalah suara bapaknya. Nah, Rizky pun akhirnya dia bangun, membukakan pintu, dan memang dia lagi melihat sesosok seperti bapaknya. Cuman kan kalau misalnya orang tidur sore itu kan kadang-kadang
dikasih tidur bentar masih bingung loh ya, masih belum bisa membedakan ini mimpi atau enggak gitu ya. Akhirnya si Rizky tuh cuma ngeliat bapaknya, udah kayak gitu dia tetap ambil wudhu dan dia sholat maghrib. Nah gitu, bapaknya kemudian senyum sama Rizky, ya udah Ndu, sholat maghrib aja. Akhirnya si Rizky sholat maghrib, dia nggak sempat ngobrol panjang sama bapaknya. Nah setelah sholat maghrib, akhirnya bapaknya kemudian dia ngelihat bapaknya tuh duduk di teras depan rumahnya sambil ngerokok. Nah udah kayak gitu Rizky ya udah deh ikut gabung. Dia tuh masih kayak ngerasa gini loh, ini jangan-jangan mimpi ya. Kalian suka ngerasa kayak gitu nggak? Misalnya sadar ini tuh kayaknya mimpi deh, yaudah deh ikutin aja deh alurnya gitu. Jadi dia tuh masih bingung nih antara mimpi atau dunia nyata. Nah Rizky akhirnya ikut gabunglah sama bapaknya ngobrol di depan teras rumah. Nah udah kayak gitu setelah duduk cukup lama, bapaknya bilang sama Rizky sampai nunjuk sesuatu. Nah coba lihat kamu di depan sana. Terus Rizky lihat, ada apa pak? Gitu. Terus Rizky ngelihat sesuatu, dia bisa ngelihat apa yang ditulis sama bapaknya, tapi dia nggak ngeliat apa-apa karena si bapaknya itu nunjuk ke pohon juwet ya yang ada di depan rumahnya. Terus apa toh pak? Nah kata bapaknya, itu ibumu nak lagi nunggu kamu di depan situ, masa sih kamu nggak lihat, katanya gitu. Nah Rizky kaget dong ngedenger omongan gitu loh. Kan ibu saya udah meninggal dari saya sejak lahir kan. Bapaknya tuh kayaknya ngelantur deh. Si Rizky mikirnya gitu. Dan Rizky pun masih bingung, ini yakin deh mimpi deh kayaknya, ya udah deh nggak apa-apa ikutin aja lah jalan ceritanya gitu kan. Nah terus kemudian bapaknya berdiri terus dia bilang sama Rizky, kalau misalnya kamu nggak percaya sama bapak, yuk ikut sama bapak, itu ibumu nunggu, kan kamu dari dulu pengen lihat loh wajah ibu kamu, yuk gitu. Nah si Rizky tuh kayak ya udahlah ikutin aja lah, pengen tahu juga emang bener ada wajah ibunya. Kalau misalnya dia ketemu meskipun dalam mimpi, ya syukur dia masih bisa ketemu ibunya di alam mimpi, dia pikir gitu kan. Akhirnya dia ikutin. Nah di sini Rizky belum curiga kalau bapaknya itu ternyata memang mempunyai sebuah maksud gitu ya. Nah akhirnya mereka berjalan menuju si pohon juwet itu. Cuman anehnya semakin berjalan pohon juwetnya juga semakin menjauh. Yang tadinya kelihatan cuma beberapa langkah, ini kok kelihatan makin jauh makin kecil gitu ya. Nah bapaknya tuh nggak ngomong apa-apa, dia jalan makin kenceng sampai akhirnya si Rizky-nya tuh sambil dia ngikutin bapaknya, dia protes, pak kok ini nggak sampai mana ibunya? Bapaknya nggak ngegubris pertanyaan Rizky sama sekali. Akhirnya Rizky kayak ngerasa, wah ini udah mulai nggak bener nih, apalagi ini udah mulai tempatnya udah gelap dan dia sudah tidak mengenali lagi daerahnya tuh dia di mana. Di area sekitarnya Rizky juga dia udah berasa dingin. Akhirnya si Rizky perasaan udah nggak enak nih, dia khawatir kan. Akhirnya dia diem, dia nggak mau ngikutin bapaknya. Nah si bapaknya pas dia jalan gitu dia lihat ke belakang. Nah si Rizky udah mulai berhenti kan, dia curiga ini bapak saya atau bukan kan gitu. Nah si bapaknya dia nanya sama Rizky, kenapa nak kamu berhenti? Nah, itu ibumu loh katanya. Sedikit lagi apa kamu nggak kangen sama ibu? Ibu kangen banget pengen ketemu sama kamu. Nah si Rizky nggak gerak karena dia udah mulai makin curiga, karena kalau misalnya dia ngikutin bapaknya itu dia kayaknya dia udah punya firasat ada kejadian buruk yang bakal terjadi. Nah terus akhirnya si bapaknya merasakan kan keraguan si Rizky. Akhirnya dia bilang gini, nak kamu nggak percaya ya sama bapak? Kesini ayo ke tempat ibu kamu sekarang, gitu. Si Rizky langsung geleng, nggak mau dia langsung merinding kan, karena dia udah sepertinya sadar ini kayaknya udah nggak akan benar. Soalnya dia baru sadar kalau ternyata dia menuju kuburan desa. Nah akhirnya bapaknya ngomong lagi sama si Rizky, langsung merinding aku. Dia bilang gini, kamu nggak ikut bapak karena kamu nggak percaya sama bapak, atau kamu tahu kalau saya ini bukan bapak kamu? Dan seketika itu juga muka bapaknya berubah jadi pocong, kemudian berwarna hitam, kain kafannya juga udah beladus, dan mulutnya rusak, bola matanya merah. Dan si Rizky di situ langsung ketakutan, tapi dia nggak bisa gerak. Ya dia cuma geraknya dikit-dikit aja dan tiba-tiba pocongnya dia ngelayang ke arah Rizky. Kalau misalnya kalian tahu perkataannya ya, pernah ngelihat pocong. Pocong itu bukan loncat-loncat. Pocong itu jin yang berbentuk pocong itu dia memang melayang. Nah, si pocong itu dia melayang ke arah si Rizky. Rizky itu udah takut setengah mati, terus dia beristighfar ya. Dia nggak bisa lagi pergi dari tempat itu. Terus sosok itu dia kemudian ngomong, ikut aku nak, ayo kita lihat ibumu. Kamu emang gak mau ikut dengan aku menuju ibu kamu? Terus si Rizky dia ngegeleng. Nah
Udah kayak gitu si pocong ini dia ngendus-ngendus badannya Rizky. Dia ngendus-ngendus kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, anak ganteng, anak pinter, bau badan kamu tuh wangi sekali. Aku mau. Gitu. Ayo ikut aku. Terus makin lama makin keras suaranya, ayo ikut aku. Si Rizky ketakutan setengah mati, dia masih bisa istighfar tapi dia udah nggak bisa gerak lagi. Dan akhirnya di situ dia nunduk, matanya terpejam, dan sesaat kemudian dia baru menyadari bahwa ada sesuatu yang hangat menyelimuti dirinya. Kemudian Rizky buka mata dan dia melihat sosok mbahnya ada di depan mata dia. Dan tahu nggak guys, ketika dia membuka matanya dan melihat sosok mbahnya, dia menyadari bahwa tubuhnya sudah diselimuti atau sudah dibungkus oleh kain kafan berwarna putih. Jadi Rizky itu ternyata sedang mengalami mati suri. Panik lah orang-orang kan di sana pada ngeliatin dia. Bangun lagi itu mayat kan, jadi dia waduh nggak kebayang nih. Nih ya. Kemudian Rizky akhirnya bercerita sama mbahnya apa yang dia alami, dan mbahnya pun bercerita tentang versi mbahnya ya. Nah, jadi mbahnya itu ceritanya gini, pada saat azan maghrib, si mbah ini dia menyadar kalau si Rizky itu dia ketiduran ya. Nah, akhirnya dia ngebangunin Rizky ya, dengan kondisi dia nemuin Rizky itu tidur dalam kondisi dia berkeringat banyak. Nah, terus si mbah kan mulai merasa khawatir pas dipegang badannya demam tinggi. Nah, terus dia kayak terengah-engah kayak gitu, kayak asma gitu loh. Nah, akhirnya Simbah langsung nyari pertolongan sama orang-orang, kumpul tuh di rumah si Rizky. Tapi si Rizkynya tetap dia nafasnya dia semakin cepat dan badannya berubah menjadi sangat dingin. Karena badannya udah dingin, nafasnya juga udah tinggal setengah-setengah. Akhirnya Simbah tahu kalau usia Rizky dia udah nggak lama lagi. Akhirnya Rizky diazanin lah sama mbahnya, tapi badan Rizky malah kejang-kejang kayak orang kesurupan. Nah, sampai akhirnya ya kayaknya udah panik gitu, udah chaos gitu keadaannya pada saat itu. Akhirnya badan Rizky mulai berhenti bergerak dan jantungnya berhenti berdetak, dan dinyatakan Rizky meninggal sama mbahnya itu pukul 12 malam lewat 5 menit. Cuman sesuatu ada, jadi di antara orang-orang yang datang ke sana ada orang yang bisa melihat gitu ya, dan itu tuh dia bilang katanya Rizky itu punya aroma tubuh yang sangat wangi ya. Jadi dia namanya itu punya aroma kembang laruk, yang mana aroma orang yang memiliki bau kembang laruk itu sangat disukai oleh arwah-arwah yang bergentayangan. Nah, seseorang itu juga mengatakan bahwa kalau misalnya orang itu punya bau badan aroma kembang laruk, itu dia memerlukan bantuan orang lain yang punya tingkat kebatinan tinggi untuk menjaga dirinya. Dan ada satu hal yang dipantang ya, ada satu hal yang dipantang. Orang yang punya aroma kembang laruk dilarang naik gunung, apalagi gunungnya di area Jawa Timur. Oke. Nah, singkat cerita, si mbahnya kan selalu jadi makin sering ya kasih ujangan-ujangan kejauhan sama Rizky, sehingga pada akhirnya mbahnya meninggal dunia. Nah, saat itu Rizky memasuki singkat cerita kehidupan barunya sebagai anak kuliahan, dan selama kuliahan Rizky memiliki teman dekat namanya Koco. Ya, Koco ini memberitahu Rizky kalau ada seorang teman perempuan yang anggota mahasiswa pencinta alam yang ingin dekat sama Rizky, namanya Lika. Nah, kemudian akhirnya si Rizky sama si Lika itu cukup dekat. Lika itu digambarkan sebagai gadis yang sangat cantik di mata Rizky. Nah, akhirnya suatu saat si Rizky main tuh ke rumah Lika. Nah, di saat itu si Lika menanyakan sesuatu pertanyaan yang cukup aneh ditanya oleh orang yang baru berkenalan, yaitu, Rizky, kamu pernah mati suri enggak? Gitu nanyanya. Udah kayak gitu dia juga nanya, kamu tahu nggak tentang jajar loro? Si Rizky nggak ngerti apa-apa. Nah, terus setelah itu si Lika dia minta Rizky, karena kan Lika itu anak pencinta alam yang suka naik gunung. Akhirnya dia ngajak Rizky mau nggak kamu nemenin aku buat naik gunung gitu. Rizky sebenarnya ingat dia itu nggak boleh naik gunung, tapi nggak tahu kenapa, entah karena si Likanya cantik, entah karena si Rizkynya emang punya hati sama si Lika, Rizky nggak bisa menolak permintaan Lika untuk mengiyakan, iya deh, yuk kita naik gunung bareng sama teman-teman, tapi nggak cuma berdua aja. Nah, cuman anehnya sepulang dari rumah Lika, si Rizky itu merasakan
sesuatu yang aneh, yang beda. Sekarang tuh kok kayaknya ada orang yang ngeliatin aku terus ya dari kejauhan. Bahkan pada saat dia kembali ke kontrakannya, dia merasa seperti ada orang yang selalu mengintai dia. Tapi kok dilihat, kok nggak ada. Kayak diliatin, kok nggak ada gitu. Nah, akhirnya dia sampai dia ngedenger suara air di kamar mandi. Sementara di kontrakannya itu cuman ada dia sama Koco, ya. Jadi di satu kontrakannya itu isinya 5 orang. Kebetulan 3 orang itu lagi pergi. Pokoknya di kontrakan itu cuma ada Rizky sama Koco. Nah, si Rizky kan mau ke toilet kan, dimana itu cuma ada satu kamar mandi. Nah udah kayak gitu didengar kok kayak orang mandi, ditungguin kok lama banget. Si Rizky udah mulai gak enak hati, dia bilang, Koco kamu di situ kan? Nah ada tuh orang jawab, iya aku Koco, kenapa? Kamu takut ya? Katanya gitu. Oh enggak, tenanglah dia. Tapi ya biasa setelah tenang gitu dia balik lagi ke kamarnya. Tiba-tiba si Koco datang ke kamarnya, dia bilang, kamu kemana aja? Kok tadi kamu lewat depan aku di pos kampus itu, kok kamu kayak kayak nggak denger aku, kayak wajah linglung katanya gitu. Akhirnya aku nyusul kamu kenapa? Nah si Rizky kaget dong, ya lah kok Koco ada di sini. Ternyata benar, dia datang ke kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Nah akhirnya di situ Rizky udah mulai nggak enak hati, dan dia cerita sama Koco apa yang terjadi, dan dia pembicaraan tentang dirinya dan Lika, kalau si Lika itu ngajak si Rizky buat naik gunung. Terus Koco bilang, kan Koco tuh sama ya, dia pencinta alam dan suka naik gunung juga. Dia udah ngasih tahu sama si Rizky-nya, kamu nggak usah ngikutin apa kata si Lika. Kan kamu tahu, kamu tuh udah dikasih ujangan jangan naik gunung. Lagian kamu nggak pernah naik gunung. Gunung yang sekarang diajak sama si Lika itu, tujuan kalian itu adalah gunung yang super ekstrim jalurnya. Hanya orang-orang yang udah sering naik gunung aja yang bisa ngelewatin itu. Kamu belum pernah naik gunung, ngapain kamu naik ke gunung ekstrim kayak gitu? Udah nggak usah ikut gitu. Tapi si Rizky dasar bebal, dia malah nggak dengerin apa kata si Koco. Tetep aja diiyahin sama si Rizky karena dia mungkin ada hati sama si Likanya. Terus pada malam harinya si Rizky itu dia bermimpi, dia mimpi ngelihat sesosok makhluk perempuan yang dia bilang, ya dia ngelihat sosok perempuan, terus perempuannya natap dia bilang gini, tetaplah kamu di situ, nggak boleh kamu pergi kemana-mana, urungkan niat kamu untuk pergi kemanapun, urungkan. Wajahnya tuh wajah yang mengingatkannya tapi sambil serem gitu loh. Nah si Rizky terbangun dan dia akhirnya sadar kalau sosok yang tadi dia mimpiin itu adalah sesosok perempuan yang digambarkan di lukisan yang ada di kontrakan dia. Nah akhirnya dia mikir si Koco udah ngelarang dia, kemudian dia juga emang nggak boleh naik gunung, terus kok dia dimimpin kayak gitu, udahlah aku batalin aja. Nah besok paginya ketemulah dia di kampus sama si Lika. Dia bilang, Lika kayaknya aku nggak mau deh, aku nggak bisa nerima ajakan kamu buat naik gunung. Terus si Lika tuh akhirnya bilang gini, ya sudah kalau misalnya kayak gitu kamu ikut dulu ke rumah saya ya gitu, saya akan jelaskan kenapa saya minta kamu datang ke gunung itu. Nah akhirnya datang ke rumah Lika, dan Lika membuka sebuah kamar, dan di situ ternyata terbaring saudara kembarnya Lika yang terbujur kaku, sudah dikasih kain kafan. Dan di situ Rizky bertanya, kenapa kok nggak dimakamkan? Terus Lika di situ menjawab, karena dia sekarang lagi mati suri, ya rohnya tertinggal di gunung di mana kita akan ke sana. Jadi saya meminta bantuan sama kamu untuk menemukan rohnya saudara kembar saya, karena saudara kembar saya pun memiliki aroma tubuh yang sama dengan kamu. Jadi saudara kembar saya hanya bisa ditolong oleh orang-orang yang memiliki aroma tubuh yang sama, intinya seperti itu. Nah si Rizky akhirnya luluh lagi lah, ya udah deh kalau kayak gitu saya mau deh nolongin kamu gitu ya. Oke, singkat cerita akhirnya si Rizky, Lika sama beberapa orang lainnya naik gunung ya. Nah udah kayak gitu 1,5 jam, jadi dari tengah hari mereka udah bersiap-siap. 1,5 jam kemudian mereka masih mendaki pada seperti umumnya orang mendaki lah, tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau yang aneh-aneh. Nah hingga sesaat setelahnya ketika mereka menuju pos 1, tiba-tiba ada jalur lain yang muncul. Jadi seperti kayak tiba-tiba kelihatan di mata mereka ada jalur ke kiri dan ada jalur ke kanan gitu ya. Nah ini kok kayak dejavu kata si Rizky. Dejavu seperti ketika dia melihat sesosok penampakan bapaknya, ternyata itu pocong ya. Nah terus karena mereka bingung, si Lika ngambil jalur kanan, diikutinlah ke jalur kanan. Tapi kok sudah beberapa jam jalan kok nggak ketemu juga pos 1-nya, makin gelap, dan si Rizky di situ udah mulai nggak enak hati. Kemudian dia bilang, kayaknya ini salah deh, udah mendingan kita balik lagi ke balik yang tempat tadi percabangan, kita ambil jalur kiri. Oke, si Lika mengiyakan.
Akhirnya mereka balik lagi ke percabangan dan mereka ambil ke jalur kiri. 1,5 jam kemudian mereka sampailah ke pos 1. Nah, setelah beristirahat di pos 1, akhirnya mereka lanjutkan tuh ya ke pos 2, di mana katanya perjalanan antara pos 1 sampai pos 2 itu memakan waktu 2 jam. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan, si Rizky ini sempat nguping nih pembicaraan Lika sama ketiga orang temennya yang mengatakan kalau sosok Nyai itu dia menguasai antara pos 1 dan pos 3. Kemudian mereka akan menemukan sebuah kampung di pos 4. Nah, kemudian akhirnya mereka berjalan, itu sudah mulai sore kan ya, berjalan ke pos 2 dan Rizky menemukan sesosok yang ia rasa mengawasi dirinya terus menerus, dan itu adalah wujud seorang nenek-nenek yang punya bau yang khas. Tapi di situ dia udah ngeliat tuh nenek-neneknya tuh ngeliatin dia terus, tapi si Rizky udahlah dicuekin aja, dia nggak mau ngeliat gitu ya. Nah, akhirnya sampai di pos 2 dan dia mencium bau yang sangat tajam menyengat busuk dari tasnya si Lika. Dan akhirnya si Rizky bilang, itu tas kamu bau banget, coba deh kamu buka apa isinya. Nah, akhirnya si Lika buka tasnya dan ternyata Lika menggenggam sebuah kepala tanpa badan. Di situ Rizky berteriak. Cuman yang bikin anehnya, ketika Lika pegang kepala itu, semua teman-temannya cuman melihat tanpa tatapan takut, cuman ngeliat biasa aja. Kayak nggak terjadi apa-apa. Rizky di situ langsung ketakutan dan akhirnya dia lari terbirit-birit menjauhi rombongannya. Kemudian si Rizky kabur kan karena dia takut banget. Dia melihat banyak pocong yang mukanya hitam dan hancur, yang kayak dilihat kayak perubahan sosok wujud bapaknya di pocong itu loh. Dan di situ tuh banyak banget pocongnya, nggak cuma satu, nggak cuma dua, semuanya pada ngeliatin dia. Dan dia bertemu lagi dengan nenek-nenek yang sebelumnya dia lihat. Kemudian nenek itu dia bilang gini, "Nak, bau kamu sangat harum. Saya pengen kamu. Ayo sini," gitu. Si Rizky di situ dia lari terbirit-birit dan ternyata di situ dia melihat Lika dari kejauhan. Singkat cerita, si Lika itu menolong Rizky yang membuat nenek-nenek itu dia mundur. Gitu. Nah, di sini si Rizky tuh bingung. Lika ini sebenarnya ada hubungan apa sama si Nyai ini? Ya, si Lika ini sebenarnya baik atau enggak gitu. Karena kadang dia merasa bahwa ini Lika bermaksud apa ya ngajak aku, tapi ternyata Lika menolong dirinya agar tidak diganggu sama si nenek-nenek itu. Akhirnya ya, si Lika membawa kembali Rizky ke rombongannya. Nah, cuman yang anehnya di sini, ternyata menurut rombongannya Rizky itu sudah terpisah selama 2 malam. Padahal Rizky merasa hanya berpisah dari rombongannya selama beberapa menit atau 1 jam aja ya. Jadi pada saat si Lika ngeliatin itu kan dia kabur tuh ya. Nah, kejadian itu menurut Rizky sih cuma 1-2 jam aja, tapi menurut temennya Rizky itu sudah hilang selama 2 malam. Nah, terus si Rizky itu tuh bertanya sama si Koco, karena si Koco kan ikut dalam kelompoknya itu. Karena Koco tadinya nggak akan ikut, cuma karena tahu Rizky ikut, akhirnya Koco nggak enak hati, dia ikut. Sebenarnya niat dia tuh untuk melindungi si Rizky nanya sama Koco, "Cok, lo kok nggak kaget sih ngelihat apa yang dipegang sama si Lika?" Nah gitu. Terus si Koco bingung kan, ngapain harus kaget? Kan yang ditunjukin sama si Lika cuman rambut doang. Jadi kepala itu cuman dilihat sama si Rizky. Nah, terus akhirnya mereka pun beristirahat ya, karena sudah malam. Mereka beristirahat dan keesokan harinya mereka mentargetkan untuk bisa sampai ke pos 4. Dan lagi-lagi selama perjalanan ternyata mereka banyak gangguan. Kali ini gangguannya lebih besar, yaitu sosok yang punya kekuasaan besar di wilayah gunung itu yang sering dipanggilnya Njaweh ya. Jawa ini turun dari persemayamannya mendekati posisi mereka saat itu karena Rizky dan Lika yang punya aroma kembang larut ya, karena kan yang punya aroma kembang larut nggak boleh naik gunung. Nah, terus dalam perjalanan yang menuju pos 4 ini, Rizky itu kan posisinya ada di posisi keempat sebelum Lika dan Priyo ada namanya ya. Ada Lika, ada Priyo, ada Rizky ya. Pokoknya Rizky itu posisi keempat aja. Nah, karena medan yang mereka daki itu semakin ekstrim dan berbahaya, mereka tuh ada perjanjian. Pokoknya urutannya itu tidak boleh ketuker. Kalian harus tetap seperti itu.
Karena mereka sadar di antara pos ketiga kan penguasa yang tadi yang aku bilang ya, yang namanya Nyai itu ada menguasai dari pos 1 sampai pos 3. Sehingga ketika mereka melewati dari pos 3 ke 4, si Nyai itu akan marah dan merasa akan mengganggu dengan lebih dahsyat biar mereka nggak sampai ke pos 4. Nah, pada saat perjalanan pos 3 ke pos 4 ini mereka berjanji nggak boleh menoleh ke belakang. Gak boleh menoleh ke belakang, karena sekalinya mereka menoleh ke belakang, mereka akan melihat jaweh, dan orang yang melihat jaweh bakalan metong, gak akan bisa balik lagi gitu. Jadi udah ada kesepakatan ya, nggak boleh tukeran urutan dan nggak boleh apapun yang terjadi lihat ke belakang. Nah, masalahnya si Rizky yang belum punya kemampuan yang mumpuni buat naik gunung lah intinya ya, dia itu ternyata salah menapakkan kaki dan ujung-ujungnya dia jatuh tersungkur dan menjadi orang yang paling belakang di barisan gitu. Nah, cuman karena teman-temannya si Rizky ini baik, bingung kan, ini ada anaknya urutan keempat jatuh ke belakang, gimana, masa mau jalan terus? Akhirnya si Prio yang sebelumnya berada di urutan paling belakang jadi depan Rizky, dan dia nggak punya pilihan lain selain menolong si Rizky. Nolong Rizky, bantu dia, dan dia kan berarti melanggar kesepakatan untuk tidak melihat ke arah belakang ya. Jadi sampai akhirnya Prio memposisikan kembali si Rizky masuk ke barisan dan mereka berlari untuk menjauhi Jaweh yang ada di belakang. Dan pada saat Prio membalikkan badannya melihat Jaweh, tiba-tiba saja eksistensi si Jaweh itu pelan-pelan hilang ya. Tapi masalahnya si Prio ini tertinggal jauh sama teman-temannya. Karena teman-temannya udah keparang lari, si Prio ini yang melihat ke arah belakang, dia ngelihat Jawehnya. Nah, mereka pun akhirnya, singkat cerita ya, aku perpendek lagi karena durasi takutnya panjang. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah bangunan yang merupakan pos keempat, dan di dalam gedung itu mereka menemukan seorang pendaki yang bahkan dia bisa mencium aroma yang sangat wangi dari pendaki itu, sampai-sampai si Rizky menyangkanya pendaki itu bukan manusia. Nah, pendaki itu bilang, aku manusia kok, dia bilang gitu. Dan dia juga bisa tahu tuh si Rizky itu punya aroma kembang laruk gitu ya. Nah, akhirnya perjalanan mereka pun lanjut lagi ya, dipimpin sama namanya Putri di sini ya. Nah, si orang yang ketemu di pos 4 itu dia pengen ikut ke kelompoknya mereka, dan akhirnya mereka sampai di pos keempat. Misalnya setelah pos keempat itu akhirnya ternyata mereka benar menemukan sebuah kampung. Nah, di kampung itulah Lika meminta tolong pada Rizky untuk menemukan roh saudara kembarnya yang katanya 2 tahun lalu diperistri oleh roh penguasa di sana. Nah, di titik ini kemudian Lika sama Putri nanya nih sama si Rizky, kamu ngelihat nggak keberadaan roh saudara kembar saya? Nah, di situ Rizky memang tidak melihat apa-apa. Jadi Rizky bilang geleng-geleng kepala, ya saya nggak lihat apa-apa. Nah, di situ si Lika kesal ya, dia nggak sabar untuk menemukan roh kembarannya itu, dan akhirnya dia mengeluarkan barang lagi di dalam tasnya, dan dia mengeluarkan 2 buah gigi rahang, dan dia memasukkan ke dalam mulutnya si Rizky dan memaksa Rizky untuk menelan gigi itu sampai Rizky marah, dan akhirnya Rizky mukul si Lika. Akhirnya mereka berantem di situ, dan si Rizky yang emosi dia keluar dari rombongan. Dan ketika itu pula lah ketika dia sudah memakan gigi rahang, dan seperti itu gigi rahang saudara kembarnya, di situ Rizky mulai bisa mencium aroma tubuh yang mirip Lika. Dan di situ Rizky mulai mengikuti kemana aroma itu berjalan, dan ternyata aroma itu membawa Rizky ke hutan yang lebih dalam. Nah, ketika perjalanan dia menuju hutan yang lebih dalam, tiba-tiba Rizky nggak sengaja ketemu Prio. Tapi tahu nggak, pada saat dia melihat wajah Prio udah nggak punya bola mata lagi. Awalnya Rizky di situ melihat bahwa ini tuh sepertinya jin atau makhluk halus yang menyerupai Prio, tapi ternyata itu memang Prio yang setelah ditanya, Prio berkata bahwa pada saat dia melihat ke belakang, dia langsung, nggak tahu benar atau enggak ya, dia mencongkel matanya hanya untuk nggak mau ngelihat ada Jaweh, karena dia tahu kalau misalnya dia ngelihat Jaweh, dia bisa mati saat itu juga. Rizky yang kasihan ngeliat Prio berjalan tanpa mata kan, akhirnya dia menggendong Prio di punggungnya. Nah, cuman lama-lama si Rizky melihat ada yang aneh kan, kalau misalnya orang lagi di
digendong gini kan tangannya. Pas dia lihat, kan yang namanya ruas tangan manusia ada 3 ya. Dia ngelihat ruas tangannya si Prio bukan 3 tapi 5. Dan dia menyadari bahwa ternyata yang dia gendong bukan manusia. Jadi ternyata sosok yang sekarang dia lagi gendong adalah si Njaweh itu sendiri yang sedang menyerupai Prio. Rizky kemudian dipeluk erat sama si Njaweh sampai badan dia meringkuk dan kehabisan nafas. Gak lama dari situ Rizky melihat ada sesosok orang yang gak asing penampilannya. Adalah orang yang dia temui, pendaki yang dia temui di pos 4, yang dia pikir itu bukan manusia gitu loh. Nah ternyata pendaki inilah yang menolong Rizky dari kondisinya yang nggak berdaya. Jadi si pendaki itu sepertinya punya kekuatan yang luar biasa yang bisa menghalau si Njaweh itu untuk menyergap si Rizky. Nah Rizky yang udah terlepas dari Njaweh berlari lagi nih ya, bukannya bilang makasih sama si pendaki ini atau menyelamatkan diri bareng pendaki, dia malah berlari mengikuti aroma tubuh yang mirip si Lika. Ya, aroma tubuh yang mirip si Lika, yang dia yakini itu adalah sebagai saudara kembarnya Lika. Sampai akhirnya ketemulah dia sama sosok itu ya. Nah dia pas ngelihat itu yang mirip Lika, dan akhirnya saudara kembar Lika, roh saudara kembarnya Lika menuntun Rizky ke sebuah tempat di mana di tempat itu dia disambut oleh makhluk-makhluk astral dan dipersilakan duduk sebagai seorang raja. Jadi di situ Rizky duduk dan di situ dia dikelilingi oleh makhluk astral yang seakan-akan Rizky menjadi pusat perhatian di situ. Ya, kelihatannya padahal dia gelap kan, rame banget. Di situ dia melihat nih semua sosok-sosok yang pernah ganggu dia. Ada pocong, ada anak-anak, ada nyai juga, dan ada si Njaweh juga ada di sana. Dan semakin lama semakin banyak orang berkerumun yang seperti melihat kagum ke si Rizky. Dan ternyata itu adalah prosesi di mana Rizky menggantikan kembarannya Lika. Jadi Likanya bisa balik lagi ke jasadnya, dan si Rizky terus mendekam di dalam sana. Dia harus diam di situ menunggu ada orang lain yang nasibnya pernah mati suri dan memiliki aroma kembang laruk, dan dia datang ke sana mendaki ke gunung itu untuk menggantikan posisinya. Nah terus itu kan rohnya si Rizky yang mendekam di sana. Lalu gimana jasadnya? Nah jasadnya itu ditemukan 9 hari setelah Rizky menghilang oleh juru kunci yang namanya Mbah Kung. Sebenarnya tadi aku sempat kelewat bercerita, Mbah Kung itu sempat melarang Rizky untuk naik ke sana. Cuma Rizkynya terlalu bebel, dia nggak mau, saya pengen tetap nolong si Lika begitu ya. Nah Mbah Kung itu juga berkata kalau kembang laruk itu bukan tentang orang yang mati suri, tapi tentang orang yang karena dia meninggal ya, jasadnya meninggal tapi sukma atau rohnya justru semakin pekat ya. Jadi dibilang mati dia hidup, dibilang hidup jasadnya metong gitu ya. Dan Koco, jadi kalau bisa ditanya lalu bagaimana nasib Lika dan lain-lainnya. Nah di sini si Simpleman itu bercerita bahwa saudara kembar Lika sudah balik lagi ke jasadnya dan bisa ketemu sama orang tuanya. Tapi Likanya sendiri katanya masih tersesat di gunung itu dan gak pulang-pulang, beserta ketiga temannya juga yang jasadnya nggak pernah ditemukan. Jadi kalau si Rizky itu kan ketemu tuh jasadnya ya dalam keadaan mati suri, dalam keadaan mati suri karena rohnya dia tersesat. Nah kalau si Lika sama ketiga temannya itu, kalau Prio jelas sepertinya dia sudah meninggal. Nah ada yang namanya Putri sama siapa tuh, aku satu lagi lupa. Nah itu dia nggak ketemu jasadnya sampai sekarang. Dan Koco yang merupakan satu-satunya orang dari rombongan Rizky yang selamat, itu dia selalu rajin berkunjung ke kediamannya Mbah Kung. Dia selalu nangis melihat nasib temennya seperti itu. Dan ya ceritanya cuma berhenti sampai situ aja. Mungkin sepertinya si Koco ini sambil mencari orang yang beraroma kembang laruk juga dan pernah mati suri juga, cuma kan nggak segampang itu. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi sama Rizky ke depannya sampai sekarang. Gitu ceritanya ya. Jadi kalau misalnya kamu tahu ya tempat di dunia ini yang paling angker itu di gunung sama di laut. Jadi tadi kan sebelumnya aku videonya ceritanya tentang Nyi Roro Kidul ya, penguasa laut, dan di gunung juga banyak jinnya gitu. Oke. Nah, kalian mau diceritain apa lagi silahkan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.